Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 3 Statistik Ekonomi dan Bisnis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji statistik bivariate Spearman correlation dan contoh cara olah data dengan software SPSS. Oke, kita ke latar belakang. Mengapa kita perlu menggunakan uji Spearman Rank? Nah, yang pertama itu uji ini menjawab keterbatasan data. Spearman menjadi solusi efektif ketika data yang kita miliki tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data berbentuk ordinal. Yang kedua, uji ini bersifat fleksibel. Spearman dapat digunakan meskipun ukuran sampel kita terbatas dan efektif untuk mendeteksi hubungan monotonik yang sifatnya nonlinear. Yang ketiga, Spearman merupakan instrumen yang reliable dan uji ini menjadi alternatif dari uji parametrik tradisional dan hasilnya lebih akurat digunakan pada skenario data yang kompleks. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi hubungan. Bagaimana hubungan atau korelasi antara dua variabel yang dianalisis dalam penelitian ini? Yang kedua, signifikasi statistik. Sejauh mana kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut, apakah positif atau negatif? Yang ketiga, penerapan metode. Mengapa penggunaan metode korelasi Spearman Rank lebih tepat dibanding dengan metode statistik lainnya untuk data ini? Yang keempat, validitas analisis. Apakah hasil analisis korelasi yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan yang reliabel terhadap fenomena yang sedang diteliti? Nama saya Reni Cynthia dari kelompok statistik akan menjelaskan mengenai pengertian uji bivariate Spearman correlation, yang mana uji bivariate Spearman correlation merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Metode ini dikembangkan oleh Charles Spearman dan dikenal dengan koefisien korelasi Spearman-Crowe. Sedangkan pengertian menurut Sugiono, korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif apabila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Jadi menurut Sugiono dijabarkan mengenai pengertian sekaligus fungsi dari uji bivariate Spearman correlation ini. Berikut penjelasan mengenai pengertian dan fungsi dari uji Spearman correlation. Terima kasih. Kemudian ada syarat penggunaannya. Uji korelasi Spearman ini dapat digunakan apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, data yang digunakan minimal berskala ordinal atau data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data terdiri dari dua variabel yang berpasangan atau bivariat, yaitu variabel X dan variabel Y yang diukur dari subjek atau objek yang sama. Yang ketiga, jumlah sampel minimal dua pasang data. Lalu syarat terakhir adalah hubungan antar variabel yang diuji bersifat monotonik. Oke, baik. Selanjutnya dengan saya Putra Bagus Budiansyah, saya ingin menjelaskan hipotesisnya. Pada uji korelasi Spearman, hipotesis statistik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan, sedangkan HA atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai sigma dua Taylor pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai sigma lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Kemudian kriteria pengambilan keputusan, jika nilai itu kurang dari 0,05, tolak H0 dan terima HA, terdapat hubungan yang signifikan secara nyata di populasi. Jika nilai itu
lebih dari atau sama dengan 0,05, terima 0 dan tolak A, tidak ada bukti kuat adanya hubungan yang. Pada slide ini kita dapat melihat interpretasi dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R menghubungi nilai antara 0 sampai 1 untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Semakin mendekati angka 1 berarti hubungan antara kedua variabel semakin kuat. Untuk interpretasinya, nilai 0 sampai 0,199 menunjukkan hubungan yang sangat rendah atau sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 menunjukkan hubungan rendah atau lemah. Untuk 0,40 sampai 0,599 menunjukkan hubungan sedang atau moderat. Selanjutnya 0,60 sampai 0,799 menunjukkan hubungan yang kuat atau tinggi. Dan yang terakhir, nilai 0,80 sampai 1,00 menunjukkan hubungan yang sangat kuat atau sangat tinggi. Selain melihat kekuatannya, kita juga perlu melihat arah hubungan melalui tanda positif atau negatif. Jika koefisiennya positif, artinya hubungan kedua variabel searah. Jadi, ketika X meningkat, Y juga cenderung meningkat. Sedangkan jika koefisiennya negatif, artinya hubungannya berlawanan arah. Ketika X meningkat, Y justru cenderung menurun. Jadi, dalam membaca hasil korelasi, kita melihat dua hal, yaitu seberapa kuat hubungan dari nilai koefisien dan bagaimana arah hubungan dari tanda positif atau negatifnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah olah data di SPSS. Yang ke-1 yaitu input data, buka SPSS, atur nama variabel X dan Y di variabel view, lalu masukkan data mentah di data view. Yang kedua yaitu akses menu. Klik menu utama SPSS, analyze, correlate, dan juga pilih opsi beverage. Lalu setting uji. Pindahkan variabel ke kolom kanan, hilangkan centang Pearson, kemudian centang opsi Spearman. Dan terakhir yaitu keempat eksekusi. Klik OK, SPSS akan memproses data dan memunculkan tabel output correlation. Kita lanjut ke contoh data. Pada slide ini kita asumsikan seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara skor motivasi kerja sebagai variabel X dengan kinerja yang sebagai variabel Y pada sebuah perusahaan. Karena data yang diperoleh memiliki distribusi yang tidak normal atau berskala ordinal, maka metode yang tepat digunakan adalah uji korelasi Spearman. Di sebelah kanan bisa kita lihat tabel data dari 10 responden variabel X dinilai menggunakan skala 1 sampai 10. Begitu juga dengan variabel Y. Dari data ini nantinya kita akan menghitung peringkat nilai koefisien korelasi Spearman untuk melihat sejauh mana hubungan kedua variabel tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat hasil analisis SPSS untuk menguji hubungan antara motivasi dan kinerja menggunakan uji korelasi Spearman's Rule. Dari tabel output terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara motivasi dan kinerja adalah sebesar 0,964. Nilai ini sangat mendekati angka 1 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin tinggi motivasi seseorang, semakin tinggi pula kinerjanya. Selanjutnya pada baris SIG 2 tilde diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,01, maka korelasi tersebut dinyatakan signifikan pada level 0,01, sebagaimana ditandai dengan tanda bintang 2 pada angka koefisien. Untuk memperjelas pola hubungan ini, pada gambar di bawah ditampilkan ilustrasi scatter plot dengan pola high degree of positive correlation, di mana titik-titik data tersebar membentuk garis lurus yang naik menggambarkan hubungan linear positif yang kuat antara motivasi dan kinerja.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki hubungan yang erat dan signifikan terhadap peningkatan saya akan kinerja. menjelaskan mengenai interpretasi hasil. Yang pertama, nilai korelasi angka 964 menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan berada pada kategori sangat kuat. Kemudian arah hubungannya ini memberikan nilai positif, di mana nilai positif ini menunjukkan hubungan searah. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan tersebut. Signifikansi, nilai signifikan ini adalah 0,00 karena nilainya jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap hubungan yang signifikan secara statistik antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Kesimpulannya dari yang uji korelasi ini merupakan metode statistik fenomenotik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, terutama ketika data berbentuk ordinal atau tidak berdistribusi normal. Metode ini juga bisa menjadi alternatif yang tepat untuk kita dibandingkan korelasi personnya juga, karena tidak mengharuskan data memenuhi asumsi normalitasnya, tapi tetap mensyaratkan adanya hubungan yang bersifat monotonik berdasarkan contoh pengolahan data menggunakan SPSS pada materi diperoleh nilai koefisien korelasi Spearman sebesar 0,964 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji Spearman Rank itu merupakan metode yang paling efektif untuk menganalisis hubungan antar variabel pada data non-parametrik. Menggunakan SPSS juga mempermudah proses analisis mulai dari memasukkan data, melakukan pengujian hingga menginterpretasikan secara tepat dan akurat sehingga dapat membantu penelitian dalam menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian ini ada daftar pustaka dari data-data yang kami dapatkan. Cukup sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Kak. Apa tuh? Mengapa uji Spearman lebih tepat digunakan dibandingkan Pearson pada contoh dalam PPT? Ada yang bisa jawab, Kak? Izin menjawab ya. Karena data yang digunakan tidak berdistribusi normal atau berskala ordinal, sehingga Spearman ini lebih sesuai sebagai metode non-parametrik. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Boleh. Apa arti nilai korelasi Spearman sebesar 0,64 pada contoh penelitian? Aku jawab ya, Kak. Nilai korelasi Spearman 0,96 tadi menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara motivasi kerja dan karyawan. Dan kenapa disebut sangat kuat? Semakin dekat dengan angka atau nilai 1, semakin kuat hubungannya. Seperti pada tadi ada level-levelnya. Di situ kan angka 1 hampir dekat dengan angka 1, maka dia semakin
input. Makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Boleh. Mengapa hipotesis 0 atau H0 ditolak dalam hasil analisis tersebut? Ada yang bisa jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Iskah. HO ditolak karena nilai signifikasinya sebesar 0,00 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Jadi HO ditolak. Terima kasih. Oke, makasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku Kak mau izin tanya. Boleh. Tadi kan ada disebutkan hubungan positif ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan positif dalam uji Spearman itu? Kasih Kak. Baik Kak Rizka, untuk pertanyaannya tadi kalau nggak salah dengar, yang dimaksud dengan hubungan positif dalam uji Spearman ya, betul Kak? Betul Kak. Oke. Jadi untuk hubungan positif di uji Spearman itu menunjukkan bahwa motivasi kerja yang meningkat juga akan berdampak pada kinerja karyawan yang akan meningkat. Jadi antara motivasi dengan kinerja hubungannya linear. Jadi semakin tinggi motivasi kerja, motivasi karyawannya juga meningkat. Seperti itu, Kak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup, Kak. Cukup jika sudah tidak ada, terima kasih atas waktunya. Kami izin mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.